Ya, di Bismillah kita mulai materi kita. Ya, bahasan pada kesempatan pagi ini adalah masalah zakat. Karena bagaimanapun zakat di kita itu menjadi persoalan yang besar, persoalan yang masih menggurita sebagai sebuah tantangan, challenge for our country. Ya, Indonesia is the most Muslim, ya, terbesar potensinya, ya, terbanyak eh, potensi zakat yang bila ditunaikan itu menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa, gitu ya. Baik, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Idul Fitri nanti ya tetap kita bisa mudik ya, dan juga puasa kita lancar, termasuk juga tentu kesehatan kita tetap prima di bulan suci ini. Allah kasih segala mudahan dan kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah dari maghfirahnya, rahmahnya, dan itqam minan nar, terbebaskan dari pedihnya kehidupan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, teman-teman yang bahagia, kita mulai ya dari persoalan zakat. Ya, zakat tentu menjadi hal yang sangat urgent di mana zakat di era kita sekarang ini menjadi rukun Islam ya yang penting untuk kemudian kita jalankan, termasuk tentu haji ya, karena haji dan zakat itu kosnya itu lumayan besar, membutuhkan harta yang lumayan ya, sehingga haji kalau saat ini misalnya Mbak Adila atau Mas Irfan ya daftar di daerah Jawa Tengah, maka 28-29 tahun lagi baru akan berangkat. Saking banyaknya antrian kita. Jadi 28 tahun, luar biasa kan? Nah, ini yang menjadi concern kita, kenapa kemudian perintah atas zakat itu menjadi penting selain kemudian tentang persoalan haji dan ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan pembiayaan yang lumayan besar ya. Nah, di dalam Al-Qur'an perintah zakat itu disebutkan sebanyak 82 bersamaan dengan sholat. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara zakat dan juga persoalan sholat tadi itu. Jadi saling melengkapi ya, saling melengkapi. Karena kalau kemudian kita bisa memposisikan betapa kemudian zakat, betapa kemudian kita juga menjalankan sholat, itu kita mendapatkan hal yang luar biasa di dalam persoalan ubudiyah keseharian kita. Nah, termasuk di dalam hal ini adalah dalam rangka mengembangkan kesolehan ritual, ya, zakat itu mengembangkan kesalehan sosial. Jadi ada kesalahan ritual yang membayar kita beribadah itu, tapi juga di sisi yang lain mengembangkan kesalihan di wilayah sosial. Dua transformasi ini menjadi spirit kita di dalam membumikan ya visi misi sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau teman-teman mendalihkan diri di ya kampus itu sebagai generasi khairu ummah, generasi yang menjadi rahmah bagi alam, maka ya harus memiliki spirit berbagi yang kuat. Spirit berbagi yang kuat itu diantaranya adalah menunaikan zakat dengan tepat. Nah, kenapa menjadi penting? Karena zakat ini bagian dari upaya kita tadi menjalankan ibadah dan sekaligus, nah gitu, sekaligus menunaikan kesalihan sosial di dalam kita berkehidupan. Jadi kalau misalnya Mbak Ira itu menjalankan sholat, ya sudah, faedahnya untuk diri. Mbak Triana juga begitu. Tapi kalau Mas misalnya ya Mas siapa itu tadi Mas Yoga ya, atau kemudian juga Mbak Nur Aziza gitu menunaikan zakat, maka itu berdampak terhadap ranah sosial, pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ya, kira-kira begitu. Kenapa kemudian di dalam zakat itu ada transformasi yang terjadi.
dua itu setidaknya. Oke. Nah, kita bisa melihat tentang bagaimana sejarah awal zakat diperintahkan oleh Allah ya di kedua Hijriah di Madinah dan spiritnya sudah dibawa dari Makkah. Lalu Nabi mendorong umat Islam saat itu yang ada di Mekah untuk menolong ya sesama yang lain membutuhkan untuk membangun solidaritas ya yang diajarkan oleh Islam sehingga di zakat ini di Mekah ya itu belum diperintahkan sebab kondisi umat Islam di Mekah masih individualistik, masih sangat egoistik dan kita paham betapa kemudian orang kaya di Mekah saat itu masih memusuhi Islam di awal-awal dan kita juga mengenal Syahrul Ramadan allati unzila fil Quran itu 10 tahun lamanya di Mekah dan kemudian 13 tahun di Madinah. Proses tentang ketauhidan itu kan menjadi awal-awal dijalankan di Mekah dan ketika di Madinah lebih banyak kemudian membangun solidaritas sosial. Jadi sampai kemudian kita mengenal ya adanya Piagam Madinah dan lain sebagainya itu dibangun ya dirintis di Madinah. Jadi Madinah ini Islam sudah kuat, solidaritasnya sudah cakep, negaranya berdiri di bawah kekuasaan Islam, zakat pun itu diwajibkan secara formal, sehingga zakat oleh pemerintah itu tunaikan sebagai otoritas tunggal. Nah ini kalau kita misalnya melihat pada sisi kesejarahan dari zakat. Nah sekarang teman-teman misalnya di buku studi Islam 2 itu ya kita bisa membaca secara kilat misalnya cepat ya scanning di halaman 149 tentang makna-makna zakat gitu. Tentang dasar hukum zakat, syarat kewajiban, komponen sampai kemudian manajemen zakat gitu. Oke. Nah, ketika kita lihat di halaman 149 ya teman-teman yang kebetulan membaca bukunya zakat ini bermakna apa? Berkah, tumbuh ya, tumbuh bersih ya di dalam Mu'jam Wasit itu dijelaskan itu dia menjadi pembersih dari zakat yang dari harta yang kita punya. Sehingga dasar dari kata zakat itu adalah mendapatkan satu bentuk pembersihan atas harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita dan memiliki potensi untuk bertambah. Nah, sehingga zakat itu merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah untuk apa? Diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, di dalam Al-Quran ini juga terjelaskan bahwa harta orang kaya ada hak tertentu bagi yang miskin, yang meminta, ya, yang ataupun yang tidak mau meminta. Jadi zakat itu sesungguhnya adalah kebutuhan orang kaya untuk membayarnya, bukan semata kebutuhan orang miskin. Jadi jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih, ya, kekayaannya bersih dan bertambah keberkahannya. Ini di dalam uh, fadilah keutamaan dari kemudian berzakat. Beberapa ayat misalnya kita ambil ya khud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Jadi khud min amwalihim ini ambil itu. Jadi kalau orang-orang kaya Indonesia tidak mau paksa, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Lalu diberikan kepada siapa? Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allaf ya. Jadi ini kan menjadi dasar ya di surah Taubah itu terhadap mustahik. Ya, ada di situ masakin, ada fuqara, ada amilin, ada mu'allaf, mu'allafati qulubuhum firqab ya budak wal gharimin ya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut wa fi sabilillah wa ibnis sabil, musafir dan juga ibnu sabil ya. Faridhatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi ini sebuah kefadilahan, wajiban ya. Faridah. Faridah itu wajib. Jadi kalau kita bisa melihat di sini, maka kita
lalu diperintahkan untuk membayar zakat itu, dan ketika kita hubungkan dengan surah An-Nisa misalnya ya Mas Bima dan yang lainnya, aqimus shalah wa atuz zakah, itu di surat An-Nisa misalnya dia berhubungan, jadi setelah sholat tunaikan zakat. Jadi kesalahan pribadi di dalam sholat ya lalu kita tuntaskan di dalam persoalan zakat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nah, ini menjadi dasar-dasar beberapa. Termasuk di dalamnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bisa melihat ya betapa kemudian zakat ini menjadi hal yang luar biasa. Oke, kita kembali dulu ke slide ya. Oke. Terlihat ya. PowerPoint-nya terlihat enggak ya, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya, jadi Abu Bakar sebagai khalifah yang awal memerangi yang ingkar. Ini dalam konteks kita bertata negara di Indonesia, tidak tahu apakah diperkenankan enggak itu untuk lalu ya tadi memerangi orang-orang yang membangkang zakat ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini tulisannya anu ya, kepotong ya. Bentar, saya ubah dulu lagi. Jadi font file. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat, tentu zakat ini juga sebagaimana amalan-amalan wajib lain itu menjadikan dampak yang luar biasa ya, dampak bagi perekonomian di kita gitu ya. Ini berbeda. Ini saya mencoba untuk aplikasi baru, ternyata belum cukup bisa dijalankan, jadi kita pakai yang lama dulu ya, tidak apa-apa ya. Saya coba kalau mungkin bisa. Oke, bisa ya. Good. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini ya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, keduanya menjadi simbol ya keagungan di dalam ketika kita menjalankan sholat dan zakat. Tadi kita sudah singgung di surah ya yang awal yang tersebutkan tadi, yakni di surah An-Nisa, betapa kemudian sholat itu berdampingan ya dengan zakat. Lalu ketika kemudian kita menjalankan ini, sebagaimana ketika orang di awal itu telah menjalankan sholat, maka dia lalu harus menjalankan zakat. Nah, zakat tadi kita sebutkan tumbuh kembang dengan baik.
ada di situ secara terminologis zakat itu harta yang diberikan kepada kelompok tertentu gitu. Jadi mustahiknya jelas. Tadi saya sudah sebutkan sampai mu'alaf sampai Ibnu Sabil ya. Itu menjadi mustahiknya di dalam surah At-Taubah ya, At-Taubah ayat 60. Lalu kaitannya apa? Zakat ini menjadi mampu menjaga harta dari tindakan kriminal karena terjadi proses. Proses apa itu? Kesetaraan, keadilan di dalam menjalankan kita bersosial karena hakikatnya harta itu adalah titipan Allah. Nah, lalu kedua, orang yang miskin tadi mustahik itu ya terbantu. Orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat akan diprotes orang-orang fakir yang berhak itu. Kenapa kemudian kriminalitas itu menjadi banyak? Kenapa juga kemudian terjadi ketidakpuasan dari berbagai masyarakat kita? Karena ada ketidakadilan. Zakat itu menjadi keadilan ekonomi karena yang kaya harus mengeluarkan 2,5 dan lain sebagainya sehingga yang mustahik, fakir, miskin dan seterusnya tadi itu dia terbantu. Nah, lantas bagaimana? Ketiga adalah melatih mental ya dermawan menjauhkan dari kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal ini kemudian meneguhkan adanya brotherhood, persaudaraan di antara orang Islam. Ya, kedermawanan itu mengokohkan satu bentuk semangat ya dan kekikiran sekali lagi juga kemudian menghilangkan dari berbagai kriminalitas yang tidak baik dari hal-hal yang kemudian bersifat social jealous, kecemburuan sosial yang itu dalam Islam menjadi tantangan besar dan itulah kenapa kemudian hadir Islam sebagai rahmatan lil alamin termasuk adalah sebagai rasa syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, dengan demikian, dalam konteks kita di Indonesia, ada potensi zakat yang sangat besar. Per tahun setidaknya, ya, beberapa tahun saja yang lalu itu sudah kita memiliki ya hampir 280 triliun every month, every year. Ya. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri itu sudah 17 triliun. Dan itu oleh Basnas diidentifikasi hanya 2 sekian persen, 0, sekian persen yang baru membayar zakat. Bayangkan. Jadi sekian banyak persen, puluhan itu, ya lebih dari 90-an% itu belum menunaikan zakat. Kebayangkan? Jadi kalau zakat itu bisa, maka teman-teman sesungguhnya nggak perlu lagi kalau Mas Ali Akbar gitu. Itu sudah kuliahnya free itu, bisa dibantu dari beasiswa gitu. Ya, dibantu dari beasiswa. Nah, ini kita kalau bisa melihat ini data yang sesungguhnya 2015 yang terbaru ada cuma belum saya masukkan. Ya, ada 28 juta jiwa meningkat dari 27 juta jiwa. Sehingga salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan dalam konteks kita di Indonesia ini adalah tidak optimalnya gerakan kita membayar zakat. Maka nanti teman-teman ada yang jadi lawyers, ada yang kemudian jadi apalah ya hakim dan seterusnya, kontraktor dan lain sebagainya ya. Itu ya wajib zakat gitu karena itu profesi. Nanti macam-macam zakatnya kita bisa bisa lihat ya. Kenapa kemudian kalau kita ini tidak menunaikan zakat ya maka menjadi hal tadi itu ada ketimpangan sosial yang luar biasa. Maka mari melangkah. Salah satunya adalah tadi mendorong ya leluasan satu bentuk gerakan sektor formal ini zakat ini BUMN, BUMD, ya, LAS, lembaga amil zakat. LAS itu lebih swasta, kalau BAS negeri, kira-kira gitu ya. Untuk kemudian bergerak gitu. Perusahaan-perusahaan itu wajib zakat. Saya menulis misalnya di buku ini ya, ini buku kelihatan enggak ya? Ya, kalau nggak kelihatan enggak apa-apa. Usul fik dan fatwa kontemporer terhadap persoalan kekinian diantaranya
membahas banyak tentang zakat-zakat perusahaan. Jadi perusahaan itu keuntungannya itu memungkinkan untuk kemudian membayar zakat gitu. Ya, ini di halaman 200-an itu ada tentang persoalan zakat. Nanti teman-teman yang menghendaki bisa bisa pesan. Bisa pesan. Tapi saya sekali lagi bukan jualan buku. Hanya kemudian menunjukkan referensi. Nah, karena masih terbatas, baru-baru bulan ini kok keluar ya dari penerbitan. Nah, itu cocok gitu untuk teman-teman yang di Fakultas Hukum karena ini tentang hukum hukum Islam gitu ya, tentang usul fiqh dan fatwa-fatwa kontemporer. Dan saya belum nanya ke penerbitnya harganya berapa. Ya mungkin paling sekitar 50-an mungkin ya, karena agak tebal juga 300 halaman. Insya Allah lah itu aset yang luar biasa. Ya hanya menunjukkan referensi. Basnas ya, Basnas eh, tentu harus diisi. Nah, apakah teman-teman ke depan juga tidak berpeluang dari Unisula? Kenapa? Karena memiliki integritas yang bagus, aksesibilitas yang cakep, profesionalitas. Ya harus juga ditopang oleh para pakar hukum, ya praktisi hukum, sehingga ketika kemudian ada berbagai hal, terutama nanti berkaitan juga dengan persoalan zakat, ya kan, maaf pajak begitu. Zakat itu menjadi pengurang dari pajak. Nah, kaitan hukum-hukum ini yang menjadi penting karena zakat di kita Indonesia itu juga lahir karena undang-undang zakat 2009, 2011 atau bahkan sebelum-sebelumnya itu sudah diberikan legalitas dari sisi hukum. Nah, ini menjadi penting di dalam konteks ya teman-teman semuanya kita mencoba untuk menjalankan itu dengan baik. Ya, oke. Ini Mas Ali, suara saya jelas ya Mas Ali Akbar ya? Jelas, Pak. Oke, thank you. Kita lanjutkan ya. Hari ini agak panjang dikit enggak apa-apa. Ya, mumpung materinya zakat. Ya, mumpung materinya zakat dan itu bidang saya zakat dan wakaf dan teman-teman saya kira bersyukur karena bertemu dengan ya insya Allah lah kalau boleh dikata agak ahlinya ya ahlinya gitu ya. Ya ada beberapa buku yang insya Allah juga kita keluarkan tentang zakat ini. Dan di pasca sarjana di magister hukum saya juga mengajar tentang itu. Nah, program yang ditawarkan oleh Basnas dan LAS itu mestinya menarik. Nah, teman-teman nanti kalau kemudian masuk di dalam situ, apakah nanti jadi pengurus LAS ataukah kemudian di BAS atau UPZ ya, teman-teman misalnya yang sudah sambil kuliah, nanti bisa aktif jadi volunteer dari relawan dulu begitu marketing atau bahasanya zakat mungkin lebih kepada relawan ya untuk menjadi market di dalam persoalan memotivasi, motivator zakat gitu itu menjadi menarik karena memiliki double reward di dunia karena kita lalu dapat hamil itu dapat 2,5% dari zakat yang terkumpul di reward akhirat kita juga mendapatkan pahala karena kemudian kita mengajak, menginisiasi, memotivasi umat Islam khususnya Indonesia untuk mengembangkan dan membayar kewajiban mereka yakni zakat dan dampak dari pembayaran itu sendiri program-program yang menarik dan kemudian masyarakat memiliki trust yang penting terhadap lembaga-lembaga zakat maka berdampak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan kaum duafa ya termasuk tentu meringankan beban negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar yang itu menjadi tanggungan dari negara. Lalu layanan zakat kelas menengah, kelas atas sekarang ini sudah melalui Android ya, melalui pembayaran transfer, melalui barcode ya di handphone ya, kita bisa juga direct debit ya atau kemudian kalau seperti kami-kami khidmater yang ada di Unisula itu sudah diambil oleh oleh dosen-dosen yang ada di Undip, di IAIN di kegubernuran itu mereka sudah diambil langsung dari Basnas itu sehingga potongan itu 2,5% sudah langsung masuk untuk dikelola oleh para amil baik Basnas ataupun LAS gitu ya. Nah,
Kompetensi amil zakat dengan demikian menjadi kunci keberhasilan zakat. Ide-ide sertifikasi amil zakat adalah hal yang menopang untuk gerakan zakat ini. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kemudian kita bisa melihat ke sana, maka harus ada profesionalitas yang tinggi, yang cukup kompeten dari para amil, ya, dari para amil zakat. Tentu ini menjadi sesuatu yang labudha. Lalu melakukan sosialisasi. Ini proses-proses yang harus kita lakukan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan, misalnya nanti setelah ini ya, kita sedikit merujuk ke hukum tentang wajib, syarat, dan lain sebagainya. Saya memulai dari bagaimana konteks bundaris lingkungan di mana zakat kita ini sekarang sedang berputar, ada satu bentuk challenge yang luar biasa, sehingga zakat ini menjadi hal yang cukup menjadi concern bagi kita, pemerintah, dan lain sebagainya. Sosialisasi itu harus dilakukan terus. Basnas dengan webnya tidak cukup, tapi para tokoh, ya, mahasiswa dan lain sebagainya membantu ke sana, karena mahasiswa itu kalangan elit seperti Mas Ali Akbar, ya, Mas Bima, Mbak Novi, Mas Ikhlasul Amal, dan lain-lainnya, Mas Irfan, itu semua adalah motivator di dalam proses menginisiasi dan mencerdaskan bangsa ini untuk menunaikan kewajiban mereka, menuntaskan, ya, sebagai anak bangsa gitu. Anak bangsa, ya. Sehingga apa, dalam hal kita ini misalnya bersosialisasi melalui media cetak, elektronik, ya, membangun kesadaran-kesadaran baru. Dan ini sekali lagi adalah tugas juga generasi kita. Menurut Syekh Nawawi Ad-Dimashqi, ya, dalam persoalan zakat, untuk apa? Mengumumkan secara publik supaya orang yang belum membukakan hatinya untuk membayar zakat itu terbuka hatinya. Di tokoh agama dan lain sebagainya, masyarakat itu butuh teladan-teladan, bahkan kemudian para artis dan lain sebagainya itu sebagai influencer-influencer yang menggerakkan kesadaran untuk membangun membayar zakat. Ini yang harusnya kemudian dilakukan. Lalu melakukan sinergi antara amil zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sinergi ini untuk mengembangkan pendayagunaan produktivitas, ya, di sektor yang produktif, apakah nanti rental mobil, ya, apakah kemudian pertanian, kemudian bahkan ke perusahaan, itu bisa dibangun dari upaya pemberdayaan zakat produktif. Lalu misalnya contoh kecil dari Ketua MUI sebelum Kiai Ma'ruf Amin, ya, dan Kiai Akhyar sekarang ini, ya, Syahal itu dulu menggagas tentang instrumen pengentasan kemiskinan dengan mendirikan koperasi yang modalnya adalah dari harta zakat. Keren kan? Gitu. Jadi koperasi dan lain sebagainya itu membantu, bukan kemudian masyarakat kita justru masuk di dalam jebakan-jebakan halus, ya, dari perbankan. Walaupun perbankan sendiri, perbankan syariah itu juga menjadi satu penopang, ya, membantu modalitas masyarakat, tapi di sisi yang lain ada jauh lebih bisa menjadi alternatif, lebih tidak membebani masyarakat. Jadi ini yang kemudian menjadi penting. Saya dengan Pak Dr. Jamal dulu memberikan pelatihan ini di kampus, di apa namanya, di kampus kami yang terdahulu di Pantura, untuk kemudian memotivasi masyarakat kita di dalam kerangka kita menjalankan tadi persoalan zakat.